Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Aku yang mengangkat tema tentang mendolimi orang lain. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan dari Bapak Eri Pasaribu yang akan dijawab oleh Ustaz Jumharudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pada saat kita berdoa, biasanya kita berdoa itu memintalah yang baik-baik kepada Allah. Tapi pada saat kita dilalaikan hak kita dan kita terzolimi, kita berdoa, semoga orang yang dizolimi mendapat celaka atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kita terzolimi Pak, terus kita berdoa, doa orang yang terzolimi katanya itu akan diijabah oleh Allah. Ternyata doa kita dikabulkan dan cilakalah orang yang menzolimi. Bagaimana hukumnya? Apakah kita berdosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini luar biasa pertanyaan beliau ini. Sangat luar biasa. Ada ayat yang bisa menjawab ketika kita dizolimi oleh orang. Dan ini ayat yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi orang yang menzolimi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian berlaku adil dan ihsan. Berarti kita punya dua pilihan. Waktu ada orang yang menzolimi kita, mengambil hak kita dan seterusnya. Yang pertama kita menyikapinya dengan keadilan. Ya, keadilan. Diinjek kaki kita sekali, kalau adil kita apain? Nah itu masalahnya. Iya kan? Kita dicaci sekali, kalau adil kita balas berapa? 10 kali. Nah itu kezoliman ketika 10 kali. Tapi kalau wajaza usayyatin sayyatum mithluha. Balasan bagi orang yang berbuat jahat, maka kejahatan yang sepadan. Itu boleh dalam agama kita. Nah tapi ada yang lebih mulia. Pilihan yang kedua. Wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu bukan cuma memaafkan. Makanya salah satu ciri orang bertakwa, wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah diantaranya menahan marah, kesel ditahan, itu namanya sabar. Ya, pengen balas ditahan, itu namanya sabar. Ini yang jadi penyakit kita, penyakitan karena nahan, ya kan? Tapi dapat pahala. Yang kedua tidak membalas, wal afina anin nas, ini memaafkan. Yang ketiga ini yang tadi yang saya katakan pilihan yang kedua tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa itu orang yang berbuat ihsan? Ngasih parsel kepada orang yang zolimi kita. Jadi tergantung Bapak mau di level yang mana dan semuanya legal. Enggak membalas tapi ditahan keselnya, itu sabar. Sudah enggak ada kesel berarti memaafkan. Justru ngasih parsel kepada orang yang zolim kepada kita, itulah ihsan. Subhanallah. Itu silakan Bapak mau pilih yang mana dan semuanya boleh dalam agama kita. Tetapi apakah ketika kita menahan diri untuk tidak berdoa yang buruk kepada orang yang mendolimi kita, Allah akan menyelesaikan masalahnya atau seperti apa? Jangan-jangan ketika kita menahan diri justru dia semakin menjadi-jadi kedolimannya, Ustaz. Ya, jadi mendoakan celaka orang lain yang menzolimi kita itu adalah hak. Karena kita diambil hak kita, karena kita dizolimi, berarti kita ingin mengambil hak kita. Nah tinggal kita mau mengambil hak kita atau tidak. Nah sebagian orang ada yang tidak mendoakan tapi langsung bales. Ya, dia dirampas uangnya, dirampas lagi sejumlah yang sama. Tapi itu kurang smart.
Karena kalau kita yang membalas berarti kita membalasnya dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita membiarkan itu pada tangan Allah, berarti kita meminta balasannya melalui kekuatan Allah. Kira-kira mana yang lebih dahsyat? Baik, terima kasih Ustaz. Pak Eri, pilih yang mana? Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Yunti yang akan dijawab oleh Syekh Ahmad. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini masalah gaji upah pekerja ya Pak. Karena saya dengar ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, bayarlah upah atau gaji pekerja sebelum keringatnya kering. Permasalahannya Pak, kita sebagai pelaku usaha atau bisnis, di mana kita kalau mau menggaji karyawan kita itu berdasarkan tagihan Pak. Tagihan kita pada saat kita tunggu untuk menggaji karyawan itu belum keluar. Akhirnya mundur. Nah, berarti kita kan menunda gaji karyawan yang seharusnya sudah kita bayar. Satu pertanyaan saya, ya Allah, apakah kita tetap gaji karyawan itu sesuai kemampuan kita dengan catatan kita gaji di tangga yang tepat tapi tidak penuh. Misalnya separuh dulu tapi semua kena, atau kita tetap gaji sesuai dengan gaji haknya mereka tapi tidak semua dapat gaji. Nah itu mohon penjelasannya dan hukumnya gimana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Menjawab pertanyaan Bunda yang bertanya tadi, kembali kepada kesepakatan Anda bersama karyawanmu. Pertama, ada orang bilang, Bapak kerja sama saya, kalau saya sudah dapat uang penghasilan saya bayar, dan dia setuju. Tapi ada karyawan yang memang kesepakatan perjanjian akadnya dari awal untuk membayar gajinya tanggal 25, 26, 27 dan seterusnya. Itu harus sesuai kesepakatan. Kalau seandainya Bunda memang tanggal 27 atau 28 atau 30, Bunda harus membayar zakat sesuai kesepakatan. Ternyata ada sesuatu kendala yang tidak di luar kemampuan Bunda atau teman-teman pengusaha yang lain atau perusahaan manapun. Itu di luar kemampuan kita sebagai manusia, kita tidak tahu akan terjadi. Tiba-tiba terjadi COVID atau terjadi persoalan yang lain. Sehingga kita menunda-nunda pembayaran gaji, kita bicarakan baik-baik dengan mereka. Apakah mereka berkenankan kami bayarkan sebagian dari uang mereka sampai nanti tagihan itu keluar, kemudian kita bayar, sisanya itu tinggal dibicarakan antara kalian. Kalau seandainya Anda ini bisa termasuk zalim, kalau Anda, karena setiap pengusaha harus dia mempertimbangkan. Usaha itu tidak selalu untung. Kadang-kadang untung, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka itu dibicarakan baik-baik. Dan saya yakin ketika kita punya niat baik untuk apa? Abang atau teman-teman yang bekerja, saya ini tagihan belum keluar. Bisa enggak saya bayar sebagian dari gaji kalian untuk keperluan-keperluan sehari-hari, nanti ketika tagihan keluar insya Allah saya segera bayar. Saya yakin itu akan lebih diterima oleh mereka dibanding kita diam-diam saja menunda-nunda hak mereka, sehingga itu termasuk daripada kezaliman. Ya, maka Nabi SAW mengatakan i'tul ajira ajrah qabla an yajuffa araqah. Berilah orang upahnya sebelum keringatnya kering. Ya, yang dimaksud mungkin juga karena orang dulu kan bekerja harian ya. Beda dengan kita sekarang bulanan. Kalau dulu orang kerja harian, sehari dia dapat upahnya. Jangan nunggu sampai esok karena takut ada keperluan hari ini dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Ustaz Jumharudin mungkin bisa melengkapi ketika kita usaha adalah hubungan antara owner dan pegawainya. Pada awalnya kita membuat kesepakatan, tetapi terjadi kondisi-kondisi krisis ekonomi yang pengusaha itu sendiri tidak membayangkan akan terjadi. Artinya apakah harus dirubah kesepakatan atau seperti apa? Karena di lain sisi sebagai seorang pengusaha mungkin istilahnya miskinnya pengusaha pun rumahnya besar, ada mobil sebagainya, tapi miskinnya sebagai seorang pegawai bisa dikatakan benar-benar miskin. Lantas bagaimana kita bisa mengambil jalan yang paling bijaksana untuk menghadapi kondisi seperti ini? Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Hadis Nabi yang berbicara tentang ini jelas sekali jawabannya. Matlul ghani. Matlul artinya menunda-nunda, al-ghani orang yang ada untuk membayar. Itu kalimatnya itu di situ. Orang yang ada duit untuk bayar.
Kalau pengusaha, walaupun dia nggak ada mungkin, tapi asetnya banyak. Iya kan? Ini belum ini tagihan, tapi aset Anda banyak. Berarti Anda punya kecukupan untuk membayar karyawan. Itu adalah zulmun, kezaliman. Dalam hadis yang lain disebutkan, layul wajid yuhillu irdahu wa ukubatahu. Orang yang memiliki kemampuan untuk membayar karena aset-asetnya banyak dan sudah waktunya harus bayar, itu kalau dia nggak bayar, itu kehormatannya itu bisa kita bisa kita gibain. Bahkan kita boleh adukan ke pengadilan atau ke kejaksaan atau pengadilan untuk kemudian dihukum orang itu. Sampai Nabi mengatakan menghalalkan kehormatannya kemudian untuk disebarkan kepada orang lain. Untuk digibahi bahwa orang ini adalah orang yang menunda-nunda. Nah, jadi ingat nih para pemilik perusahaan, tapi di TV One udah dibayar ya? Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan ustadznya udah dibayar juga nih. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan karyawan-karyawan kita, bagaimana kita mau dicepatkan oleh Allah gaji kita, perusahaan kita mau tingkatkan income-nya, kita mau cepatkan naiknya, tapi kita menunda-nunda hak orang lain. Anda tunda hak orang lain, Allah tunda juga rezeki Anda. Astagfirullahaladzim. Ngelus dada, bener bahas tema ini Ustadz ya. Ya, kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Group.